Pak En Bun, ada yang lagi ngerasa hubungan pernikahannya mulai kerasa hambar dan monoton? Setiap pernikahan, mungkin aja kan banyak perubahan di diri pasangan kita? Apalagi kalau udah punya anak. Setuju gak Pak En Bun? Hal itu juga yang kadang bikin Pak Sutri lupa betapa pentingnya quality time pasangan. Kalau udah menikah, ternyata quality time sama pasangan bisa dengan cara apa aja loh Pak En Bun. Bisa cuma dengan sesederhana bersih-bersih rumah bersama, sampai nonton debat kandidat capres-cawapres bareng juga bisa jadi quality time yang asik sama pasangan. Sepenting apa sih quality time sama pasangan setelah nikah? Simak jawabannya di Si Paling Bapak hari ini. Halo bapak-bapak dan bunda-bunda, Si Paling Bapak hadir lagi nih. Gimana kabarnya hari ini Pak En Bun? Semoga sehat selalu ya, amin. Pak En Bun, di bulan ini banyak banget hari libur nasional. Pada healing kemana nih? Pasti menyenangkan banget ya liburan bareng keluarga. Walau harus seimbang antara kesibukan ngurus anak, ngatur keuangan, sampai urusan kerjaan rumah, yang terpenting dari itu, keharmonisan Pak En Bun juga wajib dijaga dengan baik. Karena, menurut hasil studi baru dari University of Denver, Colorado, sebanyak 90% pasangan yang sudah menikah mengalami konflik malah setelah mereka punya anak. Ketika anak mereka masuk usia 18 bulan, 1 dari 4 pasangan menikah menunjukkan tanda stres dalam kehidupan pernikahannya. Tuh kan, bahaya banget Pak En Bun kalau kurang piknik, hehehe. Jadi Pak En Bun, gak melulu kalau liburan atau quality time itu harus berbondong-bondong bawa anak-anak ya. Sesekali wajib honeymoon kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mendengar kata quality time, pasti yang muncul di kepala, pergi jalan-jalan keluar dari rumah, healing tipis-tipis. Padahal, quality time sama pasangan gak harus keluar rumah, apalagi harus dengan budget yang besar. Hah? Mana asik quality time di rumah doang? Ya sama aja kayak gak quality time dong kalau gitu. Kurang lebih pasti gitu kan isi hati para bunda-bunda yang tiap hari jaga markas? Hehehehe. Pak En Bun, kadang kendala untuk pasangan gak punya waktu buat quality time itu karena kesibukan ngurus anak. Apalagi kalau anak-anak masih usia toddler, susah banget buat dikondisiin. Dan susah banget untuk curi waktu pergi tanpa manusia yang masih kelinggi itu. Bener gak? Tapi, ungkapan bahagia itu sederhana, emang nyata adanya. Kayak pasangan yang satu ini nih Pak En Bun. Kalau anak-anak udah lelap, itu waktunya Pak En Bun buat quality time. Disisirin rambut, sampai bahas-bahas hal lucu sama suami aja, itu bisa banget bikin stres harian luntur maksimal. Ya kan Bun? Sesederhana itu kan Pak En Bun, quality time sama pasangan. Pasangan yang selanjutnya ini juga ngabisin waktu sama suaminya dengan nonton berdua nih Pak En Bun. Bukan nonton drakor atau film romantis. Ibu Cindy Armedia sama Pak suami lebih pilih nonton debat kandidat cawapres berdua. Emang bisa jadi romantis kalau nontonnya acara debat? Wah, menarik banget ya ide dari Ibu Cindy. Ternyata buat menciptakan keromantisan, nggak mesti dengan hal-hal yang berbau drama. Buktinya, nonton debat cawapres aja masih bisa nambah keromantisan. Dengan catatan, kalau beda pilihan, harus menghargai pilihan pasangan ya Pak En Bun. Jangan jadi saling adu argumen, hehehehe. Ternyata, yang bikin nonton debat kandidat jadi romantis,
Karena Ibu Cindy persiapin semuanya dengan sangat niat. Mulai dari area nonton yang ditata rapi, sampai bumbu-bumbu kecil lainnya kayak buatin topi buat Pak Su, dan dekor pakai lilin-lilin. Ah, keren. Ini sih dijamin lengket terus nih. Hehehe. Nice. Sebenarnya nih Pak En Bun, semua hal yang dilakukan berdua bareng pasangan di rumah, kalau dikerjain dengan happy dan tanpa paksaan, itu bisa jadi quality time buat bareng pasangan juga loh. Sesederhana bersihin rumah bareng, ajak anak main bareng-bareng, semua akan jadi terasa ringan dan menyenangkan. Prinsip itu sejalan banget sama konten yang diposting sama akun Instagram @temanbaik. Akun ini ngebahas tentang serba-serbi kehidupan, mau kehidupan rumah tangga, kehidupan sebagai anak, sebagai orang tua, atau sebagai pacar. Kalau kata teman baik, quality time itu sebenarnya cuma saling butuh waktu untuk tenang. Ngobrolin hal yang sebenarnya berat, tapi dengan kegiatan yang ringan, jadi bisa mikir solusi dengan lebih tenang. Emang deh ya, kadang-kadang keberadaan handphone itu mendekatkan yang jauh, tapi malah menjauhkan yang dekat. Kadang emang Pak En Bun banyak kehilangan waktu sama pasangan, karena pusat kegiatan semua ada di handphone masing-masing. Walaupun kayak gitu, coba rubah kebiasaan ketika di rumah. Jadi emang bener banget ungkapan, small things can make a big difference in your marriage. Sesimpel taruh HP masing-masing, hubungan jadi fresh lagi, karena jadi banyak yang dibahas ringan bareng-bareng. Teruntuk para bapak-bapak yang kesehariannya udah bersama gadget dan kerjaan, coba pas sampai rumah, HP-nya disimpan dulu. Ngobrol-ngobrol dulu sama anak istri, Pak. Kalau nasib HP bapak nggak mau kayak di video ini nih. Si bapak bangunin macan tidur sih. Udah tahu habis pulang telat, udah sampai di pangkuan si ibu, masih aja HP terus. Zaman sekarang emang keberadaan gadget dibutuhin banget buat segala macam hal ya Pak En Bun. Gak cuman buat komunikasi, bahkan cari uang juga sekarang lewat handphone. Tapi sayangnya, keberadaan gadget di tengah-tengah keluarga jadi lumayan merusak komunikasi di dalam rumah. Setuju gak Pak En Bun? Bunda Monica Noeva, seorang mompreneur yang rela ninggalin karirnya demi waktu yang berlimpah buat keluarga. Wih, keren Bunda Monica. Pak En Bun, Bunda Monica mencoba menganalogikan porsi pembagian waktu seorang bapak antara anak, istri, dan dirinya. Aduh, suaminya siapa yang bagi waktunya kayak gitu? Hayo ngaku. Kok waktu buat quality time sama istrinya dikit banget sih, Pak? Tapi waktu buat main HP berlimpah banget tuh, Pak. Pak En Bun, jangan kemana-mana ya. Habis ini kita masih akan bahas pentingnya quality time sama pasangan. Dan ada tips juga buat Pak En Bun yang butuh waktu quality time berduaan aja, tapi bingung karena nggak biasa tinggalin anak-anak. Si Paling Bapak ada banget solusinya. Makanya jangan ganti channel TV-nya, tetap di Si Paling Bapak. Pak En Bun,
Balik lagi di Si Paling Bapak. Masih dengan pembahasan tentang pentingnya quality time buat Pak Sutri. Terlebih untuk yang punya anak, penting banget buat luangin sedikit waktu buat berduaan. Karena Pak En Bun, dalam setiap hubungan, penting banget buat saling tahu dan paham soal love language satu sama lain. Gak cuman dipahamin, wajib juga diterapin sering-sering, biar rumah tangga selalu harmonis. Nah, quality time ternyata juga jadi salah satu love language yang terpenting loh. Ketika Pak En Bun saling kasih perhatian penuh dan menghabiskan waktu yang berkualitas bareng-bareng, itu jelas bisa memperkuat hubungan Pak En Bun dan otomatis menciptakan kebahagiaan yang langgeng. Kalau mau tahu perbandingannya antara suami yang senang quality time sama suami yang senang merintah istri, ada videonya nih Pak En Bun. Ayo ngaku, Pak, Bapak tipe mana nih? Hehehe. Buat bapak-bapak yang bahasa cintanya quality time, kata Bunda Ayu Puspita, orangnya gak terlalu baper. Kalau Bunda kelupaan kerjain perintah dari Bapak, yang ada malah lebih seneng kalau dilakuin berdua. Lebih chill kalau kata anak-anak Gen Z. Hehehe. Nah, yang satu ini, aku mau kasih contoh gimana cara jadi pasangan suami istri yang chill abis nih Pak En Bun. Bapak-bapak turun ke dapur, why not? Ya dong. Bunda Rika Zaf sama si Pak Su ngabisin masa-masa liburan panjang Natal dan Tahun Barunya cuma di rumah aja loh. Yang gini nih baru bener-bener quality time. Gak perlu ikut bermacet-macet ria, tapi tetap dapat momen dan keharmonisannya. Bunda Rika lagi masak sayur dan daun singkong tuh kayaknya. Si bapak bantuin siap-siapin daun singkongnya. Bunda Rika yang bikin bumbunya. Bunda Rika masak sayurnya, si bapak bantu goreng ikan buat lauknya. Lauk mateng bersamaan. Cinta Pak En Bun juga makin bersemi. Hahaha. Gak cuman masak-masakan aja yang bisa dilakukan berdua sama Pak Su. Kerjaan rumah yang lain juga bisa dilakuin bareng-bareng. Kayak yang diunggah sama akun Dewi Arki ini. Kerjaan rumah yang sebanyak itu bisa jadi lebih ringan dan lebih cepat selesai karena dikerjainnya gotong royong sama si Pak Su tuh Pak En Bun. Di captionnya ditulis, support system terbaik dalam suami istri. Setuju banget, kalau udah berumah tangga, Pak En Bun harus jadi support system satu sama lain ya. Ngerjain kerjaan rumah bareng-bareng juga bisa jadi quality time yang nggak perlu keluarin budget sama sekali. Tapi indikator cintanya tetap full. Duh, gak kuat deh. Lihat yang romantis-romantis gini aja tuh udah meleot banget. Jarang-jarang nih ada Pak Su yang kasih love language-nya quality time dan bantu kerjaan rumah istri. Itu sih udah combo, hihihi. Buat Pak En Bun yang lagi mager masak atau lagi pengen keluar sekalian quality time sama Pak Su, bisa ikutan caranya Bunda Rulia Indah ini. Bisa healing tipis-tipis, sekaligus dapat quality time-nya juga. Cukup diajak keliling di sekitar rumah, ketemu tukang batagor yang enak, beli,
Makannya di mobil deh. Bener kan Pak En Bun? Quality time gak perlu jauh dan merogoh kocek yang dalam-dalam. Yang penting momen kebersamaannya. Pak En Bun nyari waktu khusus untuk quality time berdua sama pasangan setelah menikah itu kayak flashback ke zaman waktu pacaran. Iya gak sih? Soalnya banyak yang bilang kalau masa pacaran itu fase paling indah di kehidupan percintaan seseorang. Kayak semua yang dilalui, mau seberat atau sesulit apapun, tetep aja kerasa mesranya. Iya kan Pak En Bun? Beda sama setelah nikah, banyak yang dirasakan, yang kadang mempengaruhi mood dan mental, yang gak jarang bikin hubungan kerasa gak menyenangkan. Itu makanya pacaran setelah nikah juga ternyata dibutuhkan. Buat yang masih jalanin pernikahan berdua, masih kerasa banget vibes pacarannya. Bedanya halal banget buat ngapain aja. Hahaha. Pak En Bun, ada pasangan yang lagi quality time nih. Kita intip yuk. Aduh, asik banget nih pasangan senja. Duduk nyore berduaan di atas sungai sambil makan duren. Syahdu. Boleh juga ide quality time-nya nih Bapak Roni. Gak cuman Bapak Roni O aja yang quality time-nya asik sama sang istri. Bunda Isvi Andina juga gak mau kalah dong. Walaupun harus ninggalin sebentar anak-anak yang gemoy dan lagi lucu-lucunya, gak masalah. Mami sama papi pergi cuma sebentar kok nak, hehehe. Karena Mami Isvi Andina sama papi udah rencana mau dinner romantis, Mami ajakin anak-anak main dulu sorenya. Tujuannya biar anak-anak gak merasa kurang bonding sama orang tuanya. Apalagi kalau mau ditinggal pacaran sebentar, hehehe. Bisa jadi tips juga nih buat Pak En Bun yang mau quality time dan harus ninggalin anak-anak yang masih kecil-kecil. Diajak main dulu, syukur-syukur abis main pada capek terus tidur. Pak En Bun jadi lebih tenang deh quality time-nya. Best Mami Isvi Andina, Mami sendiri katanya jarang banget punya quality time sama si papi. Loh, kenapa Mami? Padahal Mami Isvi termasuk orang yang teguh banget soal keutuhan rumah tangga. Kalau gitu, harus sering-sering ajak si papi jalan berdua. Hehehe. Tapi gak melulu quality time buat yang punya anak. Harus selalu ninggalin anak-anaknya. Kalau sering-sering, kasihan juga dong ya anak-anak ditinggal terus. Hehehe. Mungkin cara quality time yang dilakukan sama Bunda Maveloritz dan suami bisa juga jadi opsi buat Pak En Bun yang gak memungkinkan buat ninggalin anak untuk quality time. Bunda Mav panggilan akrabnya, punya 3 cara quality time bareng suami tanpa harus ninggalin anak. Yang pertama, ngobrolin banyak hal di mobil sepanjang perjalanan. Boleh juga nih Pak En Bun, ngebahas banyak hal pas lagi di dalam mobil ketika perjalanan, lumayan bisa jadi quality time juga loh. Sambil ngemil-ngemil dan suamin bakso cemilan, asik kan? Terus yang kedua, Bunda Mav ngerasa kalau dijemput sama Pak Su di jam pulang kerja, bisa jadi waktu quality time yang asik juga. Ya masih sama dengan konsep ngobrol di mobil, intinya sih lebih banyak ngobrol sama pasangan. Udah dapet deh quality time-nya. Dan yang terakhir, Bunda Mav sama Pak Su sering banget luangin waktu buat nonton film bareng kalau si anak udah tidur pulas. Kalau ini sih emang waktu terbaik untuk Pak En Bun quality time ya, hehehe. Nggak cuman bisa nobar atau ngobrol-ngobrol santai aja. Mau yang lebih deep talk juga bisa, hehehe. Pak En Bun, quality time juga bisa jadi ajang untuk Pak En Bun menciptakan berbagai pengalaman baru. Positifnya, Pak En Bun bisa terhindar dari perasaan bosan di dalam hubungan pernikahan. Nggak cuman itu, quality time bareng pasangan juga bisa ngajarin anak-anak supaya paham kalau orang tuanya butuh waktu berdua yang akan bermanfaat di masa depan. Banyak banget kan manfaat dari quality time setelah berumah tangga?
Makanya Pak Su semuanya, jangan mager-mager buat ajak bunda quality time. Jangan quality time sama handphone terus. Soalnya ada bunda yang bete nih karena gak pernah diajak quality time. Apalagi healing-healing sama Pak Sunya. Nikahin doang, punya istri gak pernah diajak jalan. Hahaha, BT-nya natural banget bunda. Cus apa, ajakin istrinya jalan daripada dicemberutin terus. Hahaha. Pak and Buns, untuk punya hubungan pernikahan yang kuat, kedekatan secara emosional dengan pasangan tentunya jadi salah satu penunjang yang paling penting. Karena kedepannya akan semakin banyak tantangan yang akan Pak and Bun hadapi bersama. Makanya, quality time sama pasangan dibutuhin banget agar supaya Pak and Bun bisa saling bersandar satu sama lain ketika pernikahan sedang berat-beratnya. Yuk mulai dijadwalin buat sering-sering ambil waktu berdua sama pasangan. Sayangnya perjumpaan kita hari ini harus berakhir. Tapi jangan sedih, si paling bapak pastinya akan balik lagi dengan episode lainnya. Dan dengan pembahasan yang tentu gak kalah menarik dari episode hari ini. Sampai jumpa Pak and Bun semua.